Bab 4. Didatangi bos proyek. Apa? Uang dari mana kamu belanja begitu banyak? Hah? Spontan aku menoleh pada suara yang sangat aku kenal. Kak Norma dan Kak Lina telah berdiri di belakangku sambil berkacak pinggang. Kamu pasti mencuri uang ibu. Lagi-lagi kedua iparku yang gak ada akhlak ini memfitnahku seenaknya. Sontak para pengunjung warung TIK menoleh padaku. Kalian gak punya kerjaan selain memfitnah aku terus. Ujarku tenang sambil dengan sengaja membuka dompetku yang penuh dengan lembaran uang seratusan ribu. Meraihnya beberapa lembar dan memberikannya pada TIK. Sempat aku melirik pada kedua iparku yang masih ternganga melihat isi dompetku. Mereka saling colek dan berbisik. Aku tersenyum puas melihat ekspresi wajah mereka. Ini uangnya, saya tunggu barang-barangnya ya teh. Ujarku seraya menutup dompetku kembali. Tanpa menoleh lagi pada kedua kakak iparku, aku dan Raihan beranjak meninggalkan warung TIK. Sombong sekali kamu, Salma. Baru punya uang segitu aja udah nggak mau nengok. Tunggu aja nanti kalau kita dapat warisan. Kamu bakal mohon-mohon sama kami. Kamu tidak akan mendapatkan sedikit pun harta warisan dari ibu. Jadi kamu jangan pernah berharap. Terdengar teriakan Kak Norma di belakangku. Disusul bisikan-bisikan mereka. Entah kenapa mereka senang sekali mempermalukan dirinya sendiri. Aku terus melangkah tanpa menoleh dan peduli pada ucapan mereka. Titik, titik, titik. Kamar kontrakan yang terdiri 2 ruangan ini cukup untuk aku dan Raihan. Semua perlengkapan memasak sudah aku pasang dan susun dengan rapi. Sebaiknya malam ini aku tidur lebih cepat. Untungnya kontrakan ini tidak jauh dari puskesmas di mana tempat aku berjualan besok. Beruntung tukang sayur langgananku mau mengantarkan pesanan belanjaanku besok sebelum subuh. Karena biasanya selama aku tinggal di rumah ibu, si abang tukang sayur itu setiap pagi juga mengantarkan pesanan belanjaan ibu mertuaku. Pukul 6 pagi aku mulai memasak. Raihan masih terlelap. Sesekali anak itu terjaga dan tidur lagi setelah ku beri ASI. Mulai dari memotong sayuran dan ikan, meracik bumbu, menggoreng, menanak nasi dan lainnya aku kerjakan sendiri dengan cepat. Dalam hal memasak, sejak remaja memang aku hobi menciptakan menu-menu baru. Semoga saja para pembeli suka dengan masakanku. Pukul 10 pagi semua sudah siap. Satu persatu makanan yang sudah masak aku masukkan ke dalam gerobak dan aku susun dengan rapi agar tidak tumpah saat membawanya nanti. Seperti biasa Raihan aku gendong dengan kain panjang yang diikat kencang. Anak ini sangat mengerti dengan kesulitanku. Raihan sama sekali tidak rewel. Kini saatnya aku membawa gerobak ke halaman depan puskesmas tempat aku berjualan. Bismillah. Sepertinya aku mulai terbiasa mendorong gerobak ini sendiri sambil menggendong Raihan. Suatu saat nanti aku akan berterima kasih pada kakek pemilik gerobak ini. Sebuah meja berukuran kurang lebih 1 meter dipinjamkan Pak Cahya padaku. Beliau dan istrinya memang sangat baik. Semua masakan sudah aku susun. Pesanan catering makan siang karyawan puskesmas juga sudah aku antar. Raihan terkadang rewel, namun sebentar kemudian tenang kembali. Banyak pasien yang membeli daganganku sambil menunggu nomor antriannya dipanggil. Mbak Salma, mau nasi ramesnya 3 bungkus ya? Aku mau juga Mbak 3 bungkus. Saya makan di sini 2 piring, Mbak Salma. Semakin siang puskesmas ramai oleh pasien. Daganganku pun semakin ramai. Pembeli yang rata-rata adalah warga kampung sini. Sudah mengenal baik denganku. Salma, Bang Adam. Aku terperanjat saat tiba-tiba Bang Adam berada di antara pembeli. Tiba-tiba Raihan mendadak rewel setelah melihat pamannya. Sepertinya dia ingin minta gendong dengan Bang Adam. Hai Raihan, yuk sini sama ayah Adam. Laki-laki itu meraih Raihan dari gendonganku. Bocah itu nampak kegirangan. Aku masih terus melayani pembeli yang tak henti-hentinya datang. Sementara Raihan masih tenang digendong oleh Bang Adam. Setelah pembeli mulai sepi, aku menyendokkan sepiring nasi serta lauk pauk kesukaan Bang iparku itu. Walau laki-laki itu sangat pendiam, aku sangat tahu makanan apa yang disukai olehnya. Makan dulu, Bang. Sini Raihan sama Bunda lagi. Aku meraih Raihan kembali. Masakan kamu memang tiada duanya, Salma.
Sejak kamu pergi, masakan di rumah sering bersisa banyak dan terbuang. Kami mendadak tidak nafsu makan karena rasanya yang kurang pas. Hei, tumben sekali abang iparku ini berbicara banyak. Bang Adam bisa aja, kalau mau makan ke sini aja. Bang, boleh. Boleh dong, asal jangan lupa bayar. Hahaha, bercanda. Bang. Kami tertawa bersama, Raihan pun ikut tertawa. Padahal bocah itu pastilah belum mengerti. Tiba-tiba ada sebuah mobil Mercy berwarna hitam berhenti di seberang puskesmas. Tak lama kemudian keluarlah seorang laki-laki bertubuh tinggi tegap dengan memakai jas berwarna abu silver, celana jeans dan sepatu sport. Laki-laki itu langsung menjadi pusat perhatian warga sekitar, bukan hanya karena mobil mewahnya, namun juga karena wajahnya sangat tampan seperti artis-artis di televisi. Ternyata pria tampan itu tidak sendiri, tapi ditemani oleh beberapa orang yang sepertinya karyawannya. Itu loh orang yang katanya mau beli tanah-tanah warga di sini. Iya, ternyata orang kaya. Pantas saja mau beli tanah dalam jumlah banyak. Terdengar obrolan-obrolan dari para pasien yang sedang menunggu nomor antrian. Nasi ramesnya, Tuan, cuma 10.000 per bungkus. Aku memberanikan diri menawarkan nasi bungkus pada pria itu. Namun dia tak menyahut, matanya memandang masakanku, kemudian menatapku. Astaga, kenapa jantungku terasa mau copot ditatap oleh pria itu. Saya mau semuanya, bungkus. Lalu tolong bagikan ke para pekerja proyek di ujung jalan ini. Semua, Tuan. Ya. Pria itu meletakkan 5 lembar uang 100-an ribu. Kemudian berlalu menuju mobilnya. Bagaimana ini? Aku belum sempat menghitung harganya. Tuan, ini terlalu banyak. Namun laki-laki itu sama sekali tidak menghiraukanku.